Manusia tidak berkuasa, yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Negara-negara tidak berkuasa, rakyat juga tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah yang menciptakan negara-negara, yang menciptakan rakyat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini betul-betul tidak bisa apa-apa. Manusia ini tidak ada apa-apanya. Manusia ini tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Manusia ini tidak hidup kalau tidak dihidupkan oleh Allah. Manusia ini tidak bisa berpikir kalau dia dikasih pikir oleh Allah. Manusia ini tidak bisa melihat kalau tidak dikasih penglihatan oleh Allah. Manusia betul-betul sangat berhajat kepada Allah dalam setiap waktu, dalam setiap detik. Kalau satu detik saja manusia tidak ditolong oleh Allah, maka manusia ini akan musnah. Kalau satu detik saja otak manusia tidak ditolong oleh Allah, maka dia akan menjadi gila. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada telinga, maka telinga itu akan tuli. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada jantung kita akan mandek. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada keluarga kita akan berantakan. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada istri kita, nggak tahu jadinya. Bisa-bisa lari ke Korea, nggak bisa dicari lagi. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada anak kita, maka anak kita akan teler di pinggir jalan. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah di sawah kita, nggak akan panen. Sudah panen tidak datang pertolongan Allah, nanti panennya tidak akan bermanfaat. Dimakan jadi penyakit, dikasihkan anak jadi nakal, dikasihkan istri jadi rewel kalau tidak ditolong oleh Allah SWT. Ini kalau hidayah masuk dalam hati orang itu paham begitu. Kalau hidayah belum masuk, perasaannya yang kuasa itu manusia, yang kuasa ini, yang kuasa itu, yang kuasa ini, yang kuasa itu. Sehingga kita ini hidup dalam kebingungan. Tapi kalau hidayah masuk dalam hati, oh, yang berkuasa cuma Allah. La ilaha illallah. Setiap saat ingat kepada Allah. Kalau orang itu belum dapat hidayat, maka dia akan berpikir, bagaimana mungkin orang kok disuruh ingat terus sama Allah itu bagaimana? Apa ya bisa? Tapi kalau sudah hidayah masuk dalam hati, pikiran itu berubah. Orang kok disuruh lupa kepada Allah itu apa ya bisa? Wong tiap detik berhajat kepada Allah, tiap waktu dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, makan dari rezeki Allah, minum dari minuman yang Allah ciptakan, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Kok suruh lupa kepada Allah itu apa ya bisa? Ini kalau hidayah masuk. Kalau hidayah belum masuk, orang kok suruh ingat terus sama Allah apa ya bisa? Nah, wali ya. Nah, ini hidayah tidak masuk. Kalau hidayah itu masuk di dalam hati semua kan, maka tidak ada yang lebih menggembirakan melebihi mengamalkan perintah Allah, dan tidak ada yang lebih menyusahkan melebihi maksiat kepada Allah. Orang itu kalau sudah dapat hidayat merasa bahwa maksiat itu lebih bahaya dari segala racun, lebih berbahaya dari segala yang berbahaya, karena ini bisa mendatangkan murka Allah. Dan kalau hidayah itu masuk dalam hati, orang akan punya keyakinan mengamalkan perintah Allah itulah yang paling menguntungkan, paling menyelamatkan, paling membahagiakan. Itu kalau hidayah masuk di dalam hati. Nah, oleh karena Allah SWT, kalau hidayah itu masuk di dalam hati, orang itu akan paham Allah Maha Kuasa, Allah betul-betul Maha Agung, tidak bisa dibayangkan oleh otak manusia. Bagaimana otak yang 1 liter bisa membayangkan Tuhan pencipta alam semesta ini?
yang telah menciptakan alam semesta ini dengan kun, jadilah maka jadi. Bentuknya alam ini saja kita ini tidak bisa menggambarkan. Bentuknya alam semesta ini apa bundar, apa persegi empat, apa persegi panjang, batasnya gimana, otak kita nggak sampai. Apalagi kok batasnya alam, jumlahnya alam semesta ini kita ini membayangkan saja nggak bisa. Berapa jumlahnya bulan? 1, itu yang kamu tahu. Banyak yang sana itu. Nah, berapa jumlahnya bintang-bintang yang ada di langit? Nggak ada yang tahu. Kalaupun tahu itu namanya Abu Nawas. Nah, berapa jumlahnya Abu Nawas bintang-bintang yang ada di langit? Kamu tahu apa nggak? Tahu. Jumlahnya sama dengan rambut kepala kamu itu. Hitung sendiri, nanti kalau sudah hitung laporan sama saya. Itulah jumlahnya bintang-bintang yang ada di langit, katanya Abu Nawas. Maknanya ini tidak ada orang yang bisa ngitung. Sampai ahli-ahli antariksa, ahli-ahli teropong-teropong gede nggak bisa. Apalagi kalau ngitung, memperkirakan saja tidak bisa. Ini semua ciptaan Allah. Jadi kun, jadilah maka jadi. Maka keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul tidak bisa dibayangkan oleh otak manusia. Ini kalau orang dapat hidayah. Maka kata para ulama, Allah itu tidak di atas, tidak di bawah. Allah lah yang menciptakan atas, yang menciptakan bawah. Allah tidak di bumi, tidak di langit. Allah lah yang menciptakan bumi, menciptakan langit. Allah tidak berhajat dengan apa saja, tidak berhajat dengan zaman, tidak berhajat dengan tempat. Dialah yang menciptakan segala tempat. Subhanallah, maha suci Allah, maha agung Allah. Betul-betul tidak bisa diukur oleh otak manusia. Ini kalau orang dapat hidayah. Sehingga kalau mendengar asma Allah disebut Allahu Akbar, hatinya gemetar, ketakutan. Ini kalau hidayah masuk dalam hati. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, bagaimana kalau sekarang itu dibisikkan ke telinga kita, itu Pak Presiden ada di belakang kamu, pasti kita akan terkejut. Presiden? Iya, Presiden di belakang kamu itu. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, kalau kita dikasih tahu itu belakang kamu ular, terkejut nggak kira-kira? Terkejut. Kalau dikasih tahu harimau di depan itu, kita akan terkejut. Orang beriman kepada Allah Ta'ala bagaimana tidak terkejut ketika disebut nama Allah yang menciptakan seluruh makhluk, yang menciptakan seluruh presiden, yang menciptakan seluruh harimau, yang menciptakan seluruh ular, yang menciptakan dunia, yang menciptakan akhirat, yang menciptakan surga, yang menciptakan neraka. Bagaimana dia tidak terkejut? Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hatinya gemeter. Itulah tandanya orang dalam hati ada hidayah. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hidayah, salah satu hasilnya hidayah itu kayak begitu. Setelah kenal dengan keagungan Allah, kalau hidayah ini masuk, mulai kan amal agama itu senang, sudah nggak karuan senangnya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Nabi, sejuk mataku waktu sholat. Baginda Nabi itu semalekan kalau beliau itu lagi capek, lagi pokoknya sangat capek sekali lah, maka beliau mengatakan kepada Sayyidina Bilal, arihna biha, ayo sholat biar seger lagi. Jadi baginda Nabi itu kalau capek malah sholat biar seger. Ini orang yang tahu keagungan Allah SWT, keagungan agama Allah SWT. Alhamdulillah.